Minasan, konnichiwa, ketemu lagi sama Kak Bias. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Jepang. Nah, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya bahwa mulai sekarang saya akan rajin posting dan mengajar bahasa Jepang. Kenapa? Karena saya udah lama banget nggak ngajar, udah lama banget juga akhirnya nggak pakai bahasa Jepang. Apalagi tahun ini sama sekali nggak bisa ke Jepang kan. Jadi saya ngerasa lupa dengan bahasa Jepang. Nah, karena itu makanya saya ngerasa kayaknya saya harus ngajar lagi deh bahasa Jepang. Nah, supaya ngajarnya tetap bisa berjalan, jadi saya mau mengajarnya secara online aja. Karena kalau offline kayaknya sekarang waktunya dan juga kondisinya kayaknya nggak memungkinkan ya, karena kita kan masih dalam situasi pandemi COVID. Jadi saya harus bersabar supaya ngajarnya sementara ini dalam bentuk online dulu. Nah, di pertemuan kali ini saya mau memperkenalkan dulu kepada teman-teman apa saja yang kira-kira akan dipelajari kalau misalnya kita belajar bahasa Jepang. Jadi sebelum kita belajar grammarnya, tata bahasa, kosakata dan lain sebagainya, kita akan kenalan dulu nih di pertemuan kali ini sama beberapa hal yang akan kita pelajari atau yang akan kita temui ketika kita belajar bahasa Jepang. Oke. Saya akan mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu adalah 3 huruf yang biasanya atau memang digunakan dalam bahasa Jepang sehari-hari maupun dalam situasi formal ataupun dalam situasi percakapan di jalan dan lain sebagainya. Ada 3 huruf yang kita gunakan dalam bahasa Jepang. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar kali ya, atau kalau yang udah belajar mungkin sudah familiar dengan huruf-huruf tersebut. Yang pertama saya akan memperkenalkan tentang hiragana. Nah, hiragana adalah huruf yang berasal dari bahasa Jepang. Jadi ini memang huruf asli Jepang dan memang sebenarnya bukan huruf asli Jepang sih. Sebenarnya memang semua huruf di Jepang itu diambil dari kanji, dipotong-potong lalu kemudian dibuat cara bacanya kira-kira seperti itu. Nah, hiragana ini biasanya digunakan untuk kata-kata yang memang berasal dari bahasa Jepang. Jadi kalau dia adalah kata asli bahasa Jepang, dia akan menggunakan penulisannya itu terutama menggunakan hiragana. Nanti ditemenin juga sama kanji, tapi sekarang kita ngomongin hiragana dulu ya. Nah, hiragana ini ada 46 huruf dari A, I, U, E, O, Kaki, Ku, Keko sampai ke Zazu, Zezo, Riariru, Rierio dan sebagainya. Nanti saya akan bikin satu sesi sendiri ya tentang hiragana. Mau nggak mau kita harus hafal hiragana karena itu adalah huruf yang memang akan dipakai, dasarnya itu pasti dari hiragana. Jadi jangan sampai males untuk menghafalkan hiragana, kecuali memang kamu nggak mau belajar nulis, misalnya nggak mau belajar baca, cuma mau bisa ngomong aja. Mungkin nggak sih kita nggak belajar hurufnya, mungkin aja, tapi nanti pada saat kamu ke Jepang akan sulit ya, mungkin bisa ngobrol tapi nanti nggak bisa baca. Saran saya sih at least hiragana itu bisa. Oke, itu tentang hiragana. Yang kedua adalah huruf katakana. Nah, banyak banget nih yang suka nanya sama saya, apa sih bedanya hiragana sama katakana, kapan dipakainya, terus kenapa harus ada dua dan sebagainya. Oke, kalau katakana ini hanya digunakan ketika kita mau menyebutkan atau menuliskan bahasa yang disadur dari bahasa asing atau bahasa yang diambil dari bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Korea atau apapun itu lah ya. Ketika kita mau menulis, kita menggunakan katakana. Begitu juga dengan nama orang asing. Jadi kalau misalnya saya nih mau nulis nama saya misalnya Bias atau Naurisa Bias ini lengkapnya, saya nggak bisa nulis itu pakai hiragana. Kalau misalnya dia bilang emang nggak ada huruf yang bisa mewakili bunyinya, ada, tapi nggak boleh kita pakai hiragana karena hiragana itu hanya untuk bahasa asli Jepang, kata-kata yang berasal dari bahasa Jepang. Sedangkan kalau memang kata-kata itu berasal dari bahasa asing, seperti atau misalnya nama kita kan bukan nama Jepang ya, maka kita tidak bisa menulisnya menggunakan hiragana. Kita harus pakai katakana.
jumlah huruf katakana berapa, sama seperti hiragana, cuma nanti sama saya akan buat satu video sendiri juga tentang katakana. Katakana itu penggunaannya yang lebih kompleks dibandingkan hiragana. Kenapa lebih kompleks? Karena kan kita harus menyesuaikan dengan uh, pelafalan asing ya, walaupun ujung-ujungnya pelafalannya disesuaikan dengan bahasa Jepang. Tapi karena kita harus menyesuaikan, maka cara menggunakan katakana ini lebih kompleks dibandingkan hiragana. Jadi nanti banyak campuran-campurannya, banyak apa ya, tambahan-tambahannya misalnya. Nah, itu yang biasanya nanti mungkin agak sedikit membingungkan kadang-kadang gitu, tapi selama kita hafal, selama kita terbiasa, insya Allah akan mudah untuk menghafalkan katakana, dan penggunaan katakana pun juga sama. Oke, itu tadi 2 huruf dasar yang standar paling enggak kita harus bisa ketika kita belajar bahasa Jepang. Kemudian ada huruf apa lagi? Yang ketiga adalah yang pasti semua orang tahu, yaitu kanji. Nah, ini adalah satu huruf yang gimana ya, sering banget ditakutin sama setiap orang yang belajar bahasa Jepang. Padahal sebenarnya nggak usah takut sih, mesti rajin aja, intinya sih gitu. Jadi kanji dalam bahasa Jepang itu sebenarnya nggak banyak, tidak sebanyak kanji dalam huruf Mandarin. Nah, kanji dalam bahasa Jepang itu semuanya memang diambil, diadopsi dari kanji Cina. Cuma cara bacanya nanti sedikit berbeda dengan kanji Cina. Banyak kanji yang memang artinya tuh sama dengan apa yang dimiliki sama bahasa Mandarin atau kanji Cina. Nah, kalau misalnya nih dalam kanji Jepang itu sekitar ada 2.600-an kanji. Nah, kalau misalnya kalian bisa menghafalkan sampai situ, berarti level kalian nanti sudah sangat tinggi. Tapi paling enggak untuk bisa belajar bukan belajar ya, untuk bisa bahasa sehari-hari, bisa baca petunjuk jalan lah seenggaknya, at least kalian menguasai itu 500 kanji. 300 bisa lah untuk sehari-hari. Tapi kalau misalnya kalian ada tujuan pengen belajar di Jepang dan pengen jalan-jalan sering ke sana, pengen punya pacar orang Jepang mungkin, paling nggak kalian hafal 500 kanji dulu deh. Cuma sebelum kita sampai ke 500, kita akan bertahap untuk menghafalkan kanji. Lama-lama dari cuma 10, nggak nyangka total udah 1000. It's gonna be easy selama kalian mau menghafalkan, rajin menghafal. Dan apa ya, saran saya teknik yang paling gampang dilakukan supaya bisa menghafal adalah dengan menulis. Jadi jangan cuma diliatin kanjinya, tapi ditulis lagi dan lagi. Karena dengan kita menulis, proses kita menghafalkan itu jadi lebih cepat gitu. Itu kalau saya selama ini yang saya lakukan adalah dengan menulis. Nah, dalam kanji bahasa Jepang, cara bacanya tuh ada 2, yaitu ongyomi dan kungyomi. Nanti saya juga pasti akan bikin satu video sendiri tentang kanji, ong dan kung itu bedanya apa. Yang pasti kalau kungyomi itu adalah cara baca orang Jepang, cara baca yang diambil memang dari bahasa Jepang. Tapi kalau ongyomi itu adalah cara baca kanji yang disadur dari bahasa Cina. Walaupun mungkin kalau menurut orang Cina sendiri enggak sama-sama banget gitu, tapi secara garis besar itu bedanya ongyomi dan kungyomi. Terus berikutnya, kalau misalnya nih kalian mau belajar kanji tapi gimana ya cara ngafalnya dan lain sebagainya, mungkin buku ini bisa bantu kalian. Ini buku yang sangat-sangat membantu saya ketika saya belajar. Sesungguhnya saya nggak tahu ini masih ada atau enggak, tapi ini tuh keluarannya Gakushudo, jadi kalian mungkin bisa cek di websitenya mereka masih punya apa enggak. Ini sangat membantu saya ketika di level-level awal saya belajar bahasa Jepang. Dan di sini tuh cuma ada kanji untuk level 3 dan level 4. Ini dulu masih level 4, paling rendah level 4. Jadi kalau sekarang ini N5 dan N4 sebenarnya kanjinya. Dan di sini dibedain, ada ongyomi, ada kungyomi, ada cara bacanya, ada cara tulisnya. Ini sangat memudahkan buat saya, dan saya biasanya nulis ulang lagi apa yang ada di sini ke dalam buku tulis yang saya punya. Oke. Itu tadi 3 jenis huruf yang harus kalian pahami, yang harus kalian pelajari
ketika kalian belajar bahasa Jepang. Nanti saya akan bikin video-video lagi yang lainnya tentang huruf-huruf ini tersendiri, hiragana itu seperti apa, katakana itu seperti apa, dan kanji juga seperti apa. Nah, di video yang pertama ini saya akan mengenalkan itu dulu kepada teman-teman, at least paham dulu, kenal dulu dengan hiragana, kata kanji, dan katakana, dan juga kanji. Ya ampun, sampai belibet. Nanti saya di video berikutnya saya akan jelasin ke teman-teman beberapa jenis kata yang perlu banget untuk kita pelajari dan pahami bersama. Nah, selain tadi buku ini yang mau saya rekomendasiin buat teman-teman yang belajar, saya juga nggak tahu nih masih ada apa enggak. Ini juga bagus untuk dipakai. Ini udah saya pakai sering banget sampai bukunya melenyot-melenyot. 2000 kanji Jepang yang paling sering digunakan. Ini punyanya Robi Wijaya. Coba dicari aja nih keluaran Gramedia. Dulu sih juga saya belinya bukan di Gramedia deh kalau nggak salah, online kalau saya nggak salah, beli di bukukita.com atau bukabuku.com gitu. Dan ini menurut saya ini juga sangat helpful kalau mau nyari, cara nyarinya juga ada di sini semua. Sangat mudah buat saya dan tipis, enak buat dibawa-bawa dibandingkan kamus kanji saya yang lain yang tebel-tebel banget. Nanti next time saya akan tunjukin ke teman-teman. Hari ini kamus kanjinya jadi sandaran kamera. Oke, kira-kira itu dulu yang mau saya perkenalkan pada teman-teman. Di video berikutnya nanti saya akan jelaskan tentang beberapa kata yang perlu untuk diketahui ketika kita belajar bahasa Jepang. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!